Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersyukur kepada Tuhan apabila pagi hari ini karena kasih-Nya kita masih boleh berjumpa di dalam ibadah streaming YouTube saat ini. Meskipun masih harus melalui streaming YouTube, namun bukan berarti sukacita kita menjadi berkurang atau bahkan tidak membuat kita bersukacita. Namun marilah kita menyatakan sukacita kita karena Allah yang terus memelihara hidup kita sampai hari ini dengan memuji Tuhan, Allah yang senantiasa baik di dalam hidup kita, dengan pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dasar ibadah kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mohon tuntunan Tuhan agar boleh mengerti akan firman-Nya di dalam hidup kita. Mari bersama bersatu hati berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu apabila pada pagi hari ini ya Tuhan kami masih Engkau perkenankan untuk bersama-sama beribadah walaupun masih harus melalui streaming YouTube karena pandemi COVID yang masih
menyelimuti bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan tinggal diam di seputaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, Engkau sendiri yang mengetuk dan masuk ke dalam pintu hati, ke dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara memenuhi ruang hati dan hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu boleh kami dengarkan dan boleh kami rasakan dan menjadi berkat dalam hidup kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berbicaralah pagi hari ini, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang sudah kita baca dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, pagi hari ini kami memberi tema, yaitu berjuanglah untuk menang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur kalau kita dapat menikmati kemenangan Yesus yang telah lahir dan memberikan hidupnya bagi kita, sehingga kita dapat merasakan pemeliharaan dan kemenangan yang begitu luar biasa dari Dia. Perlu digarisbawahi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kemenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi diperlukan perjuangan keras untuk meraih kemenangan itu. Karena Tuhan tahu hidup ini penuh dengan perjuangan. Ia memperlengkapi kita untuk menjadi prajurit yang tangguh dan kuat agar menjadi pemenang di dalam Dia. Untuk menjadi prajurit yang tangguh, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan Saudara, kata akhirnya di dalam bahasa Yunani ialah loipou, artinya mulai sekarang untuk selanjutnya. Maksudnya, apa selanjutnya yang harus kita kerjakan? Apa yang kemudian menjadi tanggung jawab yang harus kita penuhi, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Melalui firman Tuhan ini kita dapat memahami bahwa berikutnya kita harus berjuang untuk menang, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan, yang dahulu mati di dalam dosa tetapi dihidupkan di dalam Kristus, yang dahulu sebagai bangsa kafir tetapi mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 1 sampai 6, juga Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk berjuang memelihara kesatuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa fungsi TNI dan Polri ialah menjaga, melindungi, dan menjamin keamanan, keselamatan warga negara Indonesia dari musuh yang menyerang negara kita, baik dari luar maupun dari dalam. Itu peranan TNI dan Polri, aparat pemerintah, aparat negara di dalam bidang militer. Dan Tuhan ingin kita memiliki peran yang seperti itu di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Sesungguhnya kita tidak kuat sebab kita akan menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk menang dalam perjuangan itu. Ayat yang ke-10, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang telah disediakan olehnya, kita sebagai prajurit-prajurit Kristus harus memiliki minimal 3 kemampuan perang untuk memenangkan peperangan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, yaitu memiliki pertahanan atau defensif yang kuat, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu bangsa akan kokoh bila memiliki pertahanan yang kuat, dan salah satu faktor penentu ialah adanya tentara-tentara yang tangguh. Kita menghadapi musuh yang sangat kuat, itulah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, juga roh-roh jahat di udara.
Bila kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah dikalahkan. Kita tidak mampu bertahan apabila kita tidak kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun kita dapat bertahan melawan musuh jika kita menggunakan seluruh, bukan hanya sebagian, melainkan seluruh perlengkapan senjata Allah. Selain memakai seluruh senjata Allah, mulai dari ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, kita juga harus melatih diri untuk dapat menggunakannya, saudara-saudara yang terkasih. Dengan kata lain, kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan firman itu sebagai kekuatan dan perlindungan kita di saat musuh datang menyerang untuk melemahkan iman percaya kita. Dalam hubungan dengan saudara seiman, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, tuan dan hamba, ketika menghadapi masalah akan mampu bertahan dan menyelesaikan masalah tersebut bila mempersenjatai dirinya dengan firman Allah. Firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, mampu melindungi hati, melindungi pikiran dari serangan panah, omongan, ataupun perkataan-perkataan tajam yang pedas atau yang menyakiti hati, sehingga tidak menimbulkan hal tersebut, tidak menimbulkan sakit hati ataupun sakit hati yang berlebih. Masalahnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah memberikan seluruh perlengkapan senjatanya supaya kita kuat, tetapi kita tidak mampu atau tidak mau menggunakannya. Kita pasif, tidak mempunyai semangat untuk berjuang. Seringkali begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Akibatnya kita akan kalah menghadapi berbagai problematika, permasalahan, tantangan-tantangan hidup, dan tantangan-tantangan iman di dalam Tuhan. Tidak heran, Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak keluarga kemudian bercerai, anak-anak berantakan, mengalami banyak kegagalan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Secara komunal, gereja juga banyak sekali yang terpecah belah karena hal yang demikian tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Waspada, musuh menyerang dari dalam dan dari luar. Kalau kita tidak memiliki pertahanan yang kuat, kita akan dengan mudah dapat dikalahkan oleh si jahat. Dengan seluruh perlengkapan senjata Allah akan memampukan kita untuk bertahan, tidak hanya untuk sesaat, namun hingga mengakhirinya dengan tetap berdiri tegak, penuh dengan kemenangan. Seperti Rasul Paulus berjuang hingga garis finish, berjuang hingga akhir, dan mengakhiri pertandingannya dengan baik, serta telah memelihara imannya dengan luar biasa. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, kemampuan perang untuk menang. Yang kedua, yakni mampu menyerang musuh. Ayat yang ke-13. Setelah kita mempunyai pertahanan yang tangguh, apa berikutnya yang harus kita lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita harus menggunakan seluruh senjata Allah untuk melawan dan mengalahkan musuh. Dengan kata lain, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga bergerak maju melawan menggunakan senjata Allah, menggunakan firman Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menang menghadapi pencobaan yang diberikan atau yang dilakukan oleh iblis dengan memakai senjata firman. Ketika kita membaca di dalam Matius 4 ayat 4, 7, dan 10, di situ Tuhan Yesus senantiasa berkata, ada tertulis. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 menuliskan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, Bapak Ibu dan Saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, spesifikasi prajurit selanjutnya ialah untuk mencapai kemenangan ialah senantiasa waspada. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selain mampu bertahan dan dapat menyerang dan mengalahkan musuh, seorang tentara harus senantiasa waspada, berjaga-jaga, tidak lengah, sebab musuh senantiasa mengintai di dalam peperangan. Memang musuh pergi jauh setelah kalah, tetapi dia mencari waktu untuk kembali saat kita lengah, menyerang saat kita lengah. Waktu Tuhan Yesus menang dari pencobaan, iblis kemudian menarik diri dan mencari waktu yang tepat untuk kembali. Ia juga mengingatkan roh jahat yang keluar dari manusia mengembara mencari tempat perhentian, tetapi ketika melihat rumah yang ditinggalkannya bersih, tersapu dan rapi teratur, tetapi kosong, maka ia akan kembali mengajak 7 roh yang lebih jahat masuk dan berdiam di dalamnya. Kita dapat melihat di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai ayat 26. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tetap dalam kondisi waspada, Bapak Ibu dan Saudara? Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan sudah memperlengkapi kita, tetapi doa juga harus menjadi perhatian kita untuk berjaga-jaga. Ayat 18 sampai ayat yang ke-19 bagian A. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku. Berjaga-jagalah karena iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Juga jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Yang kedua, siap sedia memberitakan Injil dengan berani. Kunci dari apa yang menjadi kewaspadaan kita. Ayat 19 sampai 20. Kita harus selalu siap sedia memberitakan Injil, Bapak Ibu dan Saudara. Paulus meminta jemaat di Efesus supaya berdoa untuk dia agar ia diberi keberanian menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan tantangan. Di surat lain, di 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-5, Rasul Paulus mengingatkan Timotius muda untuk memberitakan firman dan siap sedia baik atau tidak baik waktunya ataupun kondisinya, karena akan datang waktunya orang tidak lagi dapat menerima ajaran sehat, kemudian mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Setiap kita harus siap sedia memberitakan dan menyatakan firman Tuhan. Rasul Paulus sudah mengingatkan kondisi yang sangat sulit ini 2000 tahun yang lalu, terlebih lagi kondisi sekarang ini, Bapak Ibu dan Saudara. Untuk itu kita harus tegas memberitakan firman, bukan menjadikannya dongeng yang hanya menyenangkan telinga, yang setiap telinga yang ingin mendengarkan apa yang ingin dia dengarkan. Kita harus siap berjuang untuk menang, Bapak Ibu dan Saudara. Ingat, hidup adalah perjuangan. Hidup ini ialah sebuah perjuangan. Tuhan sudah memperlengkapi kita, dan kita harus mengenakan seluruh senjatanya dan berjuang untuk meraih kemenangan. Kita harus teguh bertahan, mampu menyerang, dan senantiasa waspada. Maka musuh akan dapat dikalahkan dan kita mampu mengakhiri perjuangan kita hingga garis akhir dengan membawa kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami di dalam Engkau adalah sebuah perjuangan yang tiada henti sampai pada akhirnya nanti, sampai pada waktu Tuhan nanti menjemput kami di waktu-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kehidupan kami,
Biarlah kami boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang setia, yang kuat, yang boleh bertahan, menyerang dan selalu waspada, agar di ujung nanti ya Tuhan kami boleh memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Tuhan kiranya senantiasa berbicara dan memimpin kami senantiasa di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh melakukan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, jemaat GTJ Margoyoso hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, menyertai baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Bagi anak-anak kami yang sekolah, Tuhan juga senantiasa memberkati, memberikan hikmat kepandaian kepada anak-anak kami. Dan juga Tuhan senantiasa memelihara kami ya Tuhan, walaupun di tengah pandemi, dalam situasi yang serba sulit ya Tuhan, baik secara sosial, ekonomi, kesehatan ya Tuhan, kami berpasrah diri dan kami percaya Tuhan pasti akan senantiasa memberkati, menguatkan setiap kami, terlebih ya Tuhan memberikan kesehatan senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami juga menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pandemi ini ya Tuhan segera berlalu dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala kembali, boleh hidup normal kembali Tuhan dalam waktu yang sesegera mungkin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa ya Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang sakit, yang ataupun terkhusus yang baru isolasi mandiri ya Tuhan karena terpapar COVID-19 ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Bagi yang baru pulih ya Tuhan, baru sembuh, Tuhan senantiasa memberikan pemulihan yang luar biasa agar saudara-saudara kami ya Tuhan boleh segera pulih dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan menjaga, melindungi dan memberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan pemelihara hidup kami, Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kita terima bersama berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera sampai Maranatha. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339, bait yang pertama. Kidung Jemaat nomor 339, bait yang pertama. Mari kita pujikan bersama. Sungguh dan tetap
Tuhan memberkati. Amin.